Pada tanggal 19 Agustus 2024, pukul 2:29:56 WIB, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 3,1 pada skala Richter di wilayah Indonesia. Lokasi gempa tercatat pada koordinat pukul 1:16 Lintang Selatan dan 1:19:82 Bujur Timur. Pusat gempa berada sekitar 26 km barat Laut Sigi, Sulawesi Tengah. Kedalaman gempa dilaporkan sekitar 35 km di bawah permukaan bumi. Informasi ini disampaikan oleh BMKG melalui akun resmi mereka. BMKG juga memberikan disclaimer bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Hasil pengolahan data mungkin belum stabil dan bisa berubah seiring dengan kelengkapan data yang diperoleh. Saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan atau dampak signifikan akibat gempa ini. Masyarakat di wilayah sekitar pusat gempa diimbau untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan adanya gempa susulan. BMKG terus memantau situasi dan akan memberikan pembaruan lebih lanjut jika diperlukan. Penting bagi masyarakat untuk memperhatikan informasi resmi dari BMKG untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini. Gempa bumi ini mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan dan pemahaman mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. BMKG menyarankan agar masyarakat selalu siap dengan prosedur keselamatan saat terjadi gempa bumi. Pemerintah setempat diharapkan segera melakukan evaluasi dan langkah-langkah preventif untuk memastikan keamanan masyarakat. Dengan adanya informasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan siap menghadapi kemungkinan yang akan datang. Warga diimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu. BMKG berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai situasi gempa ini kepada publik. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan mengikuti arahan dari pihak berwenang untuk memastikan keselamatan bersama. Ini adalah pengingat akan pentingnya edukasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam seperti gempa bumi. Dengan kesadaran dan kesiapsiagaan, dampak dari gempa bumi ini diharapkan dapat diminimalisir. Pemerintah setempat dan pihak terkait diharapkan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Semoga semua pihak dapat bekerja sama untuk menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah yang rawan gempa. Tetap pantau informasi dari BMKG untuk pembaruan terkini mengenai situasi ini. Dengan kerjasama dan kepatuhan terhadap arahan resmi, diharapkan keselamatan bersama dapat terjaga. Penting bagi kita semua untuk terus waspada dan siap menghadapi potensi gempa susulan yang mungkin terjadi. Dengan informasi yang tepat dan kesiapsiagaan yang baik, kita dapat menghadapi bencana alam ini dengan lebih baik. Tetap tenang dan ikuti arahan dari pihak berwenang untuk menjaga keselamatan bersama. Masyarakat Indonesia saat ini tengah diliputi rasa ketakutan menyusul prediksi akan terjadinya gempa megatrust yang disebut-sebut bisa mengguncang wilayah Nusantara. Kabar ini semakin mengkhawatirkan karena Pulau Jawa, salah satu pulau terpadat di Indonesia, diperkirakan akan terkena dampak signifikan dari bencana tersebut. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa gempa ini bisa menyebabkan terbelahnya Pulau Jawa. Apa itu gempa megatrust? Gempa megatrust adalah gempa bumi besar yang terjadi di zona subduksi, yaitu area di mana lempeng tektonik saling bertemu dan salah satunya bergerak ke bawah lempeng yang lain. Di Indonesia, salah satu wilayah yang berisiko tinggi mengalami gempa megatrust adalah zona subduksi di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, hingga Nusa Tenggara. Gaya geser yang terjadi di zona ini dapat menghasilkan gempa bumi dengan kekuatan yang sangat besar, bahkan melebihi skala 9,0 pada skala Richter. Mengapa Pulau Jawa berisiko? Pulau Jawa, yang merupakan salah satu pulau terpadat di dunia, berada di atas zona subduksi aktif di selatan Jawa. Kondisi ini menempatkan Pulau Jawa pada risiko tinggi terkena dampak langsung dari gempa megatrust. Selain itu, infrastruktur yang padat dan populasi yang besar di pulau ini membuat potensi kerusakan dan korban jiwa menjadi sangat tinggi jika bencana ini terjadi. Potensi lebih dahsyat dari tsunami Aceh 2004. Kabar yang paling menakutkan adalah bahwa gempa megatrust yang diprediksi ini bisa lebih dahsyat dari tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Tsunami Aceh, yang dipicu oleh gempa berkekuatan 9,1 SR, menewaskan lebih dari 230.000 orang di berbagai negara dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Jika gempa megatrust terjadi dengan kekuatan yang lebih besar, dampaknya bisa sangat parah, terutama di wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa.
Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Dengan potensi ancaman yang begitu besar, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya mitigasi bencana. Edukasi tentang langkah-langkah penyelamatan diri saat gempa, serta simulasi evakuasi harus diperbanyak di daerah-daerah yang berisiko tinggi. Selain itu, perencanaan kota yang memperhitungkan risiko bencana dan pembangunan infrastruktur yang tahan gempa juga menjadi kunci untuk meminimalkan dampak dari bencana ini. Menghadapi ketakutan bersama. Rasa takut yang melanda masyarakat adalah respons alami terhadap ancaman besar seperti gempa megatrust. Namun, penting untuk menghadapi ketakutan ini dengan informasi yang akurat dan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang ada, serta kesiapsiagaan yang tepat, kita dapat bersama-sama mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana ini. Meskipun prediksi tentang gempa megatrust ini telah menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat, penting untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dan siap. Kita harus berharap yang terbaik namun juga mempersiapkan diri untuk menghadapi yang terburuk demi keselamatan bersama. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8. MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9. MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10. MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11. MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12. MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara. Hari ini 19 Agustus 2024, pukul 3:58:51 WIB, gempa dengan magnitudo 2,7 skala Richter terjadi di wilayah barat daya Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melalui akun resminya. Gempa terdeteksi pada koordinat 8,90 derajat lintang selatan dan 110,53 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di laut, sekitar 101 km barat daya Gunung Kidul, DIY. Kedalaman gempa tercatat 10 km, yang menunjukkan karakteristik gempa dangkal. BMKG menjelaskan bahwa informasi ini diprioritaskan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Oleh karena itu, data yang disampaikan bisa saja berubah seiring dengan penerimaan data yang lebih lengkap. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan atau dampak signifikan dari gempa tersebut. Meskipun magnitudo gempa ini tergolong kecil, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.
BMKG akan terus melakukan pemantauan dan memberikan pembaruan jika ada informasi tambahan terkait gempa ini. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh informasi yang belum tentu benar. Selain itu, penting bagi warga di sekitar wilayah yang terdampak untuk mengikuti arahan dari pihak berwenang. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan sangat penting dalam menghadapi kemungkinan gempa susulan. Dengan memantau informasi resmi dari BMKG, masyarakat dapat lebih siap menghadapi situasi darurat. Warga diingatkan untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan kepanikan. Keselamatan dan ketenangan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan bencana gempa bumi. Dengan mengikuti informasi dari BMKG dan pihak berwenang, risiko yang ditimbulkan oleh gempa dapat diminimalkan. BMKG berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu guna memastikan keselamatan warga. Tetap waspada, tenang, dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG serta otoritas terkait lainnya. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana.